Ya, selamat datang di talk show Kala itu. Eh, kesempatan pada kesempatan kali ini eh, kita akan mengetahui sejarah mengenai paguyuban kawasan Malioboro. Nah, saat ini saya Rido sudah ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Sujarwo Putra selaku Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro. Nah, umur Bapak sekarang berapa sih, Pak? Wah, ini pertanyaan paling terlarang ini. Kalau di luar negeri pasti marah ini, tersinggung dia. Iya, iya. Nggak, biar agak nampak keren kan luar negeri, padahal kita juga nggak pernah. Ya, umur saya sekarang 53 tahun. 53 tahun. Dan untuk menjadi membimbing di paguyuban kawasan Malioboro, Bapak tuh sudah berapa lama sih, Pak? Kami tahun akhir 80 itu sudah tinggal di Jalan Dagen ya. Waktu itu masih mahasiswa, jadi kita sudah berinteraksi dengan teman-teman di sana. Kemudian kita juga mengadvokasi dulu ya. Ada beberapa paguyuban yang kemudian yang dulunya terlarang kemudian diizinkan. Terakhir ada Malioboro Mini waktu itu. Jadi ada pemerintah ingin merelokasi semua pedagang kaki lima di Kanwil PU dulu ya. Nah, lalu kita bareng-bareng sama semua komponen untuk menolak itu dan berhasil. Nah, itu di tahun 99. Nah, paguyuban kawasan Malioboro itu didirikan pada akhir tahun 99. Jadi sudah 22 tahun. Ya, hampir 22 tahun. Ya lumayan lama. Sekarang ini anggota di paguyuban kawasan Malioboro tuh ada berapa banyak sih, Pak? Jadi di paguyuban kawasan Malioboro itu kan seperti PBB ya. Kalau di PBB itu kan kumpulan negara-negara. Kalau paguyuban kawasan Malioboro itu kumpulan dari paguyuban pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro ya. Ya kalau total paguyuban yang ada di sana itu sekitar 14 ya. Becak itu banyak banget gitu ya, tapi tapi kita anggap satu komunitas ya. Jadi ada hampir 14-an ya. Nah, cuma memang ada perubahan-perubahan ya. Misalnya dulu kan bareng-bareng semua nih. Toko dulu ada 2 toko, itu ada PPM Paguyuban Pengusaha Malioboro, ada PPAMY Paguyuban Pengusaha Jalan Ahmad Yani ya. Jadi kawasan Malioboro sebenarnya terbagi 2, ada Jalan Malioboro, ada Jalan Ahmad Yani gitu ya. Nah, jadi totalnya segitu, cuma sekarang ada dinamika ya. Ya karena sudah makin tambah pinter-pinter kan. Kalau awal-awal dulu tahun 90-an mereka kan masih belum. Nah, lalu kita satukan, lalu kita jembatani mereka ke pemerintah, kemana-mana kan. Lama-lama pinter toh. Nah, ya pinter ya sudah bisa mandiri mungkin ya. Kayak kira itu. Itu apa sih susahnya? Kan itu menyatukan berbagai macam usaha di situ. Nah, susahnya dalam menyatukan hal tersebut itu apa sih, Pak, untuk Bapak sendiri? Ya, jadi kalau pertama gini ya, kok Malioboro ini kan udah cerita lama ya, udah lama panjang. Misal kaki lima aja sudah sejak dulu itu ya, lama banget. Dari mulai tenongan tuh orang jualan di pikul ya. Kemudian kan ada tumpahan dari Pasar Beringharjo ya. Dulu ramenya tuh di sebelah selatan dekat Pasar Beringharjo. Sekarang kan pindah agak lebih ke utara ya. Ya, dari mulai pakai plastik kresek, pakai hanya karton sampai dan seterusnya itu. Jadi itu perjalanan panjang. Jadi memang kesulitan awal-awal
membentuk paguyubannya kan karena masing-masing kan punya ego sektoral kan gitu ya. Jadi ada termasuk juga ada konflik kepentingan. Misalnya antara kaki lima dengan toko kan. Kaki lima sebagian loh ya berjualan di emperan toko. Ya. Nah ini kan juga ada konflik kepentingan ya. Nah itu yang menyulitkan sebenarnya dulu membentuk paguyuban kawasan Malioboro. Lalu apa yang mempertemukan? Ternyata yang mempertemukan itu kepentingan. Kepentingan dalam arti begini, waktu Malioboro Mini itu kan semua merasa kepentingan terusik karena mau dibikin model mall. Mall merasa terusik, toko merasa terusik, hotel juga merasa nih kalau ada satu lagi gini tambah macet dan seterusnya. Jadi kaki lima apalagi karena mereka yang terkena ya. Lalu sehingga seluruh komponen itu merasa bahwa ada kepentingan bersama yang terganggu. Lalu atas dasar itu diperjuangkan bersama, loh kok bisa berjuang bersama. Nah itu baru kemudian jadi itu pemantik berdirinya paguyuban kawasan Malioboro. Dulu tuh di paguyuban Malioboro tuh pernah ada kayak penggusuran kayak gitu-gitu nggak sih, Pak? Karena kan di jalan pasti ada aja, entah mungkin preman atau apa. Sebenarnya paguyuban kawasan Malioboro itu lahir yaitu karena ada rencana Malioboro Mini yang ingin menempatkan kaki lima di sebuah tempat ya. Ya. Kemudian kedua dalam proses-proses itu ada perpindahan ya. Misalnya dulu angkringan itu di sebelah barat jalan, sekarang dipindah sebelah timur. Jadi di ujung pasar itu di depan Gedung Gao ya, atau seberang Jalan Mirota Batik ya. Itu dulu itu kan ada sekarang kelompok 37 PPKLY. Itu dulu mereka pindah-pindah tuh dari Kuoni dari mana akhirnya di situ. Kemudian ada pasar sore. Pasar sore itu kalau pagi dipakai untuk parkir pasar Beringharjo, tapi kalau sore itu ada pedagang kaki lima pasar sore. Nah mereka itu dulunya dari depan benteng Frederberg. Jadi ada dinamika yang semacam itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, mungkin bisa kita tahan dulu karena ada iklan yang mau lewat. Jadi tunggu sesaat lagi, setelah iklan berikut ini kita akan kembali lagi. Lagi di kala itu. Nah, ada nggak sih Pak dulu mungkin sejarah gelap dari paguyuban kaki lima yang entah mungkin sebenarnya orang-orang tuh jarang tahu juga bagaimana perjuangan pedagang kaki lima di Malioboro tuh kayak gimana? Iya, jadi dulu ya, zaman-zaman dulu tahun 70-an 80-an ya, apalagi awal-awal ya 70-an 80 awal. Jadi dulu itu pertama kaki lima itu lebih banyak di selatan ya, tadi di ini. Dan dulu itu copet itu merajalela paling banyak. Belum lagi kan memang suasana Malioboro kan masih Jogja ya, masih luar biasa rawan ya. Ada istilah gali dan seterusnya gitu ya. Jadi ini juga sisi lain ya dari teman-teman pedagang kaki lima. Nah, dengan adanya pedagang kaki lima yang kemudian datang, memang akhirnya kan copet dan seterusnya ya. Ini pada sekarang kan semakin nggak ada. Ya ada tapi sudah jarang ya dan seterusnya. Kemudian kaki lima ini memang ada orang yang tidak ngerti gitu ya. Dulu itu orang kaki lima menjadi kaki lima itu sesuatu yang memalukan bagi warga sekitar loh.
ya. Oh, dulu. Dulu. Jadi orang ngapain apa nggak ada kerjaan tuh jadi kaki lima. Zaman dulu masih susah ya, masih zaman dulu. Jadi itu kenapa kaki lima Malioboro ini jadi penduduk sekitarnya gitu ya. Yang awal-awal itu tidak terlalu banyak ya gitu ya. Yang banyak memang penduduk Jogja. Kemudian kalau kuliner misalnya nanti dari lesehan, kemudian bakso soto, angkringan itu pasti dari Gunung Kidul gitu ya. Nah, kemudian kedua biasanya gini, karena dulu dapat mudah, kalau kita bisa pasang suka-suka hati kita besarannya, ya maka kemudian berpindah, istilah alih kelolanya juga mudah. Nah, orang yang sudah jual, sudah gini, bukan jual ya, alih kelola ya, dikelola orang lain dengan ganti rugi dan seterusnya. Nah kemudian kaki lima ini kan awal-awal entitas yang dilarang kan, nggak boleh, karena mereka satu, sebagian menempati trotoar, kedua ya sebagian lagi menempati depan toko ya. Nah depan toko dulu sebenarnya itu dulu belum ada seperti hari ini yang ada orang bisa teduh. Dulu kan banyak pohon-pohonnya. Nah itu ada pengerowokan waktu itu. Jadi mereka ini punya sejarah panjang ya, dikejar-kejar sama Satpol PP ya kan. Ya makanya dulu ada yang pakai karton sama pakai kresek, kok dikejar kresek mereka ini lari dan seterusnya. Sampai kemudian tahun 82 ya di Malioboro itu, sebenarnya bukan di Jogja itu ada mulai berdiri dua paguyuban, satu PPKLY ya. Nah itu yang ada di Jalan Solo semua ya, termasuk yang dijual aki dan macam-macam di kantor pos, itu semua PPKLY. Itu tokohnya Cak Fai. Kemudian kedua ada Tridharma. Nah Tridharma ini yang mendorong berdirinya itu ada teman-teman Kasgoro. Kan waktu era itu kan era-era masih Orde Baru ya. Nah, jadi lobby karena kepentingan politik itu menjadi sangat tinggi. Ya misalnya kayak Tridharma karena ada Kasgoro ya. Kemudian mereka berdiri. Kemudian berlanjut itu. Nah, misalnya seperti Pemalni itu yang nempel di dinding ya. Yang nempel di dinding itu waktu itu kita masih mahasiswa ya. Pak Wali Kotanya masih Pak Widakdo. Itu mau pemilu. Kita sama pakai tali rafia ke pemerintah kota ya agar diizinkan. Nah dulu Tridharma itu ya salah satu tujuan pemerintah Tridharma ini dibolehkan supaya menghambat pedagang-pedagang yang nempel di dinding, kan itu kan terlarang ya gitu ya. Nah itu yang awal-awalnya susahnya bareng-bareng itu karena terpisah-pisah, ada konflik-konflik yang semacam itu ya. Tapi perlahan kaki lima ini semakin diakui, dilegalkan, sehingga sudah tidak seperti dulu. Dan dulu kan biasa kayak lesehan itu mereka baru jualan dulu di sebelah barat, jualannya setelah toko tutup baru mereka jualan. Nah kan masih rawan kan, masih rawan. Itu misalnya ketua lesehan sekarang Bu Desi itu pernah didatangi preman pakai peso yang mabuk dan seterusnya. Nah karena malam. Kemudian kedua, tapi kemudian kan perlahan-lahan lesehan dari sebelah barat pindah ke timur. Pindah ke timur kan, kalau sebelah barat buka setelah jam 9 ya karena toko. Nah ketika di sebelah timur mereka buka bisa lebih sore kan. Lebih sore. Jadi jam-jam 5 mereka sudah mulai buka. Gantian dengan pedagang yang siang gitu kan. Nah ini juga akhirnya pola orang datang ke Malioboro juga berubah. Dulu orang kalau mau cari lesehan ya jam 9 ke atas. Sekarang kan nggak peak puncak kunjungan orang ke Malioboro itu biasanya dari mulai sekitar jam 6 jam 7 sampai jam 9 kan gitu. Jam 10 udah mulai 10 ke atas udah mulai turun. Gitu. Nah, ini dinamika yang terjadi di sana tidak mudah juga gitu loh, tidak mudah kan tadi itu ya, dulu namanya dilarang apalagi dulu kan wali kotanya militer toh, pasti rame seru gitu, kira-kira itu.
Tapi pemerintah sendiri sebenarnya lebih ke menghambat atau mendukung sih kalau dulu tuh? Mereka ini kan awal-awal ini ya mereka kaki lima ini harus berterima kasih kepada Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ya, almarhum ya, moga Allah berkahi dan ampuni ya. Karena beliau ini kan orang yang sangat komit terhadap rakyat kecil gitu loh. Ada istilahnya tahta untuk rakyat, ya, tahta beliau untuk rakyat, sehingga kaki lima itu ya diayomi gitu loh, diayomi, dibolehkan. Maka waktu beliau wafat itu kaki lima tutup tuh selama 3 hari, nggak ada yang nyuruh, sebagai bentuk penghormatan kepada Ngarso Dalem. Dulu memang diayomi oleh Ngarso Dalem, oleh HB9 ya, almarhum. Memang itu ya pimpinan luar biasa dan kita sulit mencarinya sekarang gitu ya. Jadi kemudian kedua, periode Pak Widagdo juga, periode Pak Widagdo itu periode keduanya sudah sangat baik juga kok dengan kaki lima. Setelah itu terus ya ada pengakuan semakin banyak. Sebenarnya apa ya, Jogja itu sebenarnya gini, kaki lima di Jogja itu bentuk implementasi dari filosofi tahta untuk rakyat satu. Kedua ada namanya golong gilik. Golong gilik itu menyatunya antara pimpinan dengan rakyatnya. Makanya di depan gedung-gedung pemerintahan ada kaki lima. Itu hanya di Jogja tuh. Kedua di depan toko ada kaki lima. Itu hanya di Jogja tuh. Ya. Jadi Malioboro tidak hanya milik pemilik modal, tidak hanya milik penguasa, tetapi juga milik bersama. Nah, ini yang sebenarnya orang kenapa Malioboro itu punya kekhasan luar biasa dan banyak daerah yang pengen nyontoh. Dan kita agak aneh juga kalau misalnya lalu tiba-tiba ya belakangan kok kita pengen nyontoh Singapura ya. Saya nggak tahu itu gagasan dari mana. Menarik banget ya. Sangat berkesan juga sejarahnya juga banyak lika-likunya. Nah, mungkin kita akan kembali lagi karena ada iklan lagi yang mau lewat. Mohon bersabar, setelah ini kami akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kala Itu. Ya, kembali lagi di Kala Itu dan sekarang udah di penghujung acara. Nah, di sini saya ingin menanyakan kesan dan mungkin Bapak Sujarwo punya pesan bagi masyarakat untuk entah mungkin pengunjung atau mungkin generasi muda atau bahkan mungkin juga untuk pemerintah juga terhadap paguyuban kawasan Malioboro. Untuk pemerintah ya dan saya kira masyarakat Jogja maupun wisatawan ya, saya berharap bahwa Malioboro yang unik itu gitu ya, di mana ada kebersamaan harmoni antara toko atau antara pemodal besar dengan ekonomi rakyat, antara penguasa dengan rakyat kecil ya, dengan kaki lima yang di sana. Kemudian kan kaki lima ini sudah menjadi ikon ya, lesehan dan macam-macam itu. Saya berharap itu dijaga, ya. Dijaga karena bagian dari yang mempertahankan filosofi pembangunan Jogja. Pertama tahta untuk rakyat, ya. Kedua golong giling, bersatunya antara rakyat dengan pimpinan dengan rakyat, pemodal dengan rakyat kecil, ya.
kita tidak perlulah ya ikut negara-negara ya Singapura dan macam-macam gitu ya. Kenapa kalau mau besar-besaran, mewah-mewahan, ngapain orang ke Jogja? Nggak ada uniqueness-nya, keunikannya. Kita harus belajar dengan Kyoto misalnya Jepang, bukan dengan Singapura dan yang lainnya. Kemudian kedua, untuk anak-anak mahasiswa ya, saya salah seorang saksi nyata gitu ya, betapa pedagang kaki lima ya, ada ribuan ya, sekarang tuh ada 2.000 lebih, yang dulu dari nol, dari zero, kemudian ya bisa menjadi ya pedagang yang bisa membiayai keluarganya, yang bisa memberi kehidupan lebih baik. Jadi gitu ya, kalau mereka yang nggak punya modal apa-apa, yang nggak sekolahan, bisa berhasil dengan kerja keras ya, dengan nekat gitu ya. Dan saya punya keyakinan kalau anak-anak saya ini ya, para mahasiswa yang terdidik ya, mungkin insya Allah bisa lebih sukses, bisa lebih berhasil. Jadi tidak ada kata tidak berhasil gitu ya. Karena kita terdidik, ya modalnya itu tadi, ya sudah terdidik, tapi ada satu modal penting lagi adalah nekat dan mau bekerja keras, itu aja. Dan saya yakin, ya insya Allah berhasil, karena kalian kan pengusaha besar masa depan, ya pemimpin masa depan. Saya kira itu. Yaitu pesan yang sangat dalam juga buat semuanya, dari untuk pemerintah, masyarakat, dan generasi muda terutama mahasiswa. Terima kasih untuk Bapak Jarwo yang sudah menyempatkan waktunya malam-malam datang ke Pakis Coffee untuk diwawancarai dengan kami di sini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kami dari semua host dan kru Kala Itu pamit. Selamat malam dan semoga hari kalian menyenangkan untuk seterusnya. Terima kasih.